Selamat pagi, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai proyek Procurement Management. Kami mengambil dari jurnal Sistem Informasi Pengadaan di PT Infrakarya Pratama. Nama kelompok 1, saya sendiri Arijal Girsang dengan NIM 219520104. Saya Revenawati dengan NIM 219520084. Saya Niko Fajar Siti dengan NIM 219520088. Saya Terus Tabarat dengan NIM 219520077. Saya Angel Erika Laurencis Lubis dengan NIM 219520085. Yang pertama ada input Project Procurement Plan. PT IKP membagi dua jenis kategori barang dalam melakukan pencatatan stok, yaitu barang elektronik dan bahan material bangunan. PT IKP hanya melakukan penyimpanan stok pada barang elektronik saja, dikarenakan perusahaan ini berfokus pada teknologi telekomunikasi, sehingga barang lainnya seperti bahan material bangunan dilakukan pengadaan saat terjadi pengadaan untuk proyek saja. Namun dalam proses pengadaan, ini ada masalah dalam pengadaan barang material bangunan, dikarenakan PT IKP tidak memiliki gudang untuk penyimpanan bahan material. Jika bahan material disatukan dengan bahan elektronik, dapat mempengaruhi kualitas dari alat sehingga ketika dilakukan pengadaan bahan material, akan dikirim langsung ke lokasi proyek berlangsung. Akan tetapi, masalah utamanya adalah dalam penyimpanan barang bahan material tersebut, dikarenakan di lokasi proyek tidak cukup aman. Jumlah persediaan yang terlalu besar dapat mengakibat timbulnya penumpukan barang di tempat proyek yang mempunyai resiko kerusakan barang yang lebih besar ataupun kehilangan bahan material bangunan. Di sisi lain, ketersediaan yang terlalu sedikit juga dapat menimbulkan resiko berupa terhambatnya kegiatan operasi perusahaan, khususnya proses pengerjaan proyek. Dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi manajemen pengadaan di PT Infrakarya Pratama dengan metode ekonomi order quantity diharapkan dapat mengendalikan ketersediaan bahan baku yang bertujuan memudahkan proses pengerjaan proyek serta dapat meminimumkan biaya persediaan bahan baku. Tool and Technique atau Expert Judgment. Yang pertama yaitu studi literatur. Penulis mengumpulkan informasi dan meneliti berbagai literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, paper, situs internet, buku, dan bacaan lain yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Yang kedua, studi lapangan. Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung terhadap permasalahan yang diambil. Studi lapangan dalam pembangunan aplikasi yang dilakukan secara langsung ini meliputi yang pertama yaitu adalah wawancara, teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung yang ada kaitannya dengan topik yang diambil dengan tatap muka dengan bahasa verbal pada pihak yang berkompeten atau berwenang dalam perusahaan. B. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diambil. Selanjutnya ada data analisis. Gambar 2, model sistem informasi manajemen pengadaan PDCA. Yang pertama itu adalah pengaktualisasian perencanaan yang bisa disebut juga dengan action. Kedua ada perencanaan pengadaan, bisa disebut juga dengan plan. Yang ketiga ada pelaksanaan perencanaan, bisa disebut juga dengan do atau melakukan. Yang keempat ada pengecekan perencanaan yang bisa disebut juga dengan check. Pada bagian output, terdapat Procurement Management Plan yang diambil dari hasil penelitian terhadap sistem yang telah dianalisis dan diuji, bahwa sistem informasi manajemen pengadaan di PT Infrakarya Pratama dapat membantu bagian pengadaan dalam melakukan pengadaan bahan baku, sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan, kerusakan maupun penumpukan barang atau bahan baku di tempat proyek, serta mengurangi risiko terhambatnya kegiatan operasi perusahaan, khususnya proses pengerjaan proyek.
Yang selanjutnya itu ada tabel 2, data pengadaan Januari sampai Mei 2021. Pada bulan Januari, stok awal di CCTV indoor Hikvision stok awalnya 4, pembeliannya 0, pemakaian 4, sisa 0. Sedangkan di hard disk, stok awalnya 8, pembelian 0, pemakaian 6, sisa 2. Di kolom bel dan konektor, stok awalnya 0, pembelian 7, pemakaian 1, sisa 6. Pada bulan Februari, stok awal di CCTV indoor 0, pembelian 6, pemakaian 3, sisa 3. Sedangkan di kolom hard disk, stok awalnya 2, pembelian 0, pemakaian 1, sisa 1. Pada bel dan konektor, stok awalnya 6, pembelian 0, pemakaian 2, sisa 4. Pada bulan Maret, CCTV indoor stok awal memiliki 3, pembelian 2, pemakaian 1, dan sisa 5. Pada hard disk, stok awalnya 1, pembelian 3, pemakaian 4, sisa 0. Pada bel dan konektor, stok awalnya 4, pembelian 1, pemakaian 5, sisa 0. Pada bulan April, CCTV indoor memiliki stok awalnya 5, pembelian 0, pemakaian 4, sisa 1. Pada hard disk Seagate, stok awalnya 0, pembelian 5, pemakaian 2, sisa 3. Pada bel dan konektor, stok awalnya 0, pembelian 5, pemakaian 2, sisa 3. Pada bulan Mei, CCTV memiliki stok awal 1, pembelian 11, pemakaian 5, sisa 7. Pada hard disk, stok awal 3, pembelian 2, pemakaian 4, sisa 1. Bel dan konektor memiliki stok awal 3, pembelian 0, pemakaian 1, sisa 2. Total pada pembelian CCTV sebanyak 19, pemakaiannya 17. Pada hard disk, total pembelian 10, pemakaian 17. Sedangkan pada bel dan konektor, pembelian 13, pemakaian 11. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih.